Saya akan memulai simulasi ini dengan mengklik Start dan memilih level 1. Mengisi prediction dengan A itu seharusnya 807 dan B 377. Nomor 2A itu saya isi dengan 807 dan sebelahnya adalah jumlah pengurangan dari plasmid dikurang 807 yaitu 4.705. Dan B saya isi dengan kolom pertama 307 yang kemudian kolom keduanya yaitu 4.495. Nomor 3A yang ada pada enzim BAMH1 yaitu PBAD dan RFP. Yang ada di luarnya yaitu enzim CANR. Dengan 3B kita isi dengan AMPR, ARAC, dan ORI. Sebelahnya di luarnya kita tuliskan dengan no gen karena tidak terdapat gen apapun di luarnya. Selanjutnya yang di bawah kita isi dengan no gen karena tidak ada gen apapun di luar enzim BAMH1. Selanjutnya kita lanjutkan dengan memulai menyeting water bath dengan suhu 37 derajat Celcius dan mengklik start. Memilih mikropipet P20 dari rak mikropipet, menyeting mikropipet menjadi 4 ml dan memencet save volume. Kemudian kita memilih mikropipet tip box lalu membukanya dan selanjutnya mikropipet P20 dimasukkan ke dalam tip box. Saya kemudian akan memindahkan buffer tab ke rak yang kosong dan mengambil larutannya. Kemudian tabnya ditutup dan membuka tab K+. Lalu larutan buffer yang tadi dimasukkan ke dalam botol atau tub K+. Kemudian tip yang sudah digunakan dibuang ke trash dan mikropipet ditaruh ke dalam rak dan botol K+ ditutup. Cara tadi dilakukan untuk mengisi kepada tab K-, A+, dan A- menggunakan larutan buffer yang sama. Larutan buffer dikembalikan kepada rak yang tadi. Kemudian kita pindahkan larutan PKNR plasmid atau dalam kurung K. Kita gunakan mikropipet P20 dengan ukuran 4 ml yang kemudian kita akan isi dari larutan
PKANR plasmid ke dalam tub, yaitu tub K+. Setelah dilakukan hal dengan cara memasukkan larutan PKNR ke dalam K+, dilakukan ulang dengan memasukkan ke dalam K- dan akan memindahkan larutan PARA plasmid. Larutan PARA plasmid ini akan dipindahkan menggunakan mikropipet dengan ukuran 4 ml, dipindahkan atau dimasukkan ke dalam botol A+ dan A-. Setelah selesai, kita akan memilih mikropipet P20 dan menyeting menjadi 2 ml. Setelah itu, kita akan mengklik Save Volume. Kemudian, larutan PARA yang tadi dikembalikan ke rak dan diubah menjadi restriction enzyme atau RE yang dimasukkan ke dalam rak yang kosong tadi. Kemudian kita memilih tip P20 dan memasukkan mikropipet. Setelah itu menutup tip dan membuka larutan RE. Kita akan memasukkannya ke dalam tub K+ dan memencetnya hingga second stop, lalu membuangnya ke tempat sampah dan menaruhnya ke dalam rak mikropipet dan menutup botol K+ yang tadi sudah kita isi dengan RE. Kita masukkan larutan RE ini ke dalam tub A+ dengan cara yang sama, yaitu mengambil tip dan mengambil larutan RE lalu dimasukkan ke dalam tub A+. Larutan restriction enzyme yang sudah digunakan kita kembalikan kembali ke dalam rak dan kita mengganti dengan larutan distillated water atau DH2O. Setelah DH2O diambil, kita akan mengambil mikropipet dan memasangkannya dengan tip, lalu mengambil larutan DH2O yang akan dimasukkan ke dalam tub dari A-. Setelah larutan digunakan, lalu tip yang sudah digunakan dibuang ke trash atau tempat sampah, lalu kita akan menutup tub dari A-. Kita akan mengulang hal yang sama, mengambil tip dan mengambil dari larutan DH2O, lalu kita masukkan ke dalam tub K- dan membuang tip yang sudah digunakan.
Saya akan memilih di sini ada mikrosentrifugat. Kita akan mengklik untuk membukanya dan kemudian kita akan memindahkan botol-botol dari larutan K+, K-, A+, dan A-. Jika sudah kita pindahkan, kemudian kita akan meratakan agar larutan menjadi balance di dalam mikrosentrifugat.